Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Subagio selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Keahlian Komputer yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton video presentasi kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sebagai moderator, Adam Rizky Priambodo dengan NIM 230810201107. Dan rekan saya, Rakyan Anissa Kertayasa Prameswari dengan NIM 230810201108. Dan juga rekan saya, Perkenalkan, saya Irmawati dengan NIM akhir 1112. Baik, untuk tema materi yang akan kita bahas, yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu tentang sistem rekomendasi Artificial Intelligence atau AI untuk e-commerce. Ada beberapa poin yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah gambaran umum mengenai sistem rekomendasi AI. Yang kedua, sistem rekomendasi berbasis AI dapat meningkatkan pengalaman berbelanja online bagi konsumen. Yang ketiga, algoritma dan teknik yang digunakan AI dapat meningkatkan pengalaman berbelanja online bagi konsumen. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh sistem rekomendasi berbasis AI terhadap tingkat konversi dan kepuasan konsumen dalam e-commerce. Untuk poin bahasan yang pertama adalah gambaran umum mengenai apa sih sistem rekomendasi berbasis AI itu. Sistem rekomendasi adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan saran atau rekomendasi produk yang relevan kepada pengguna berdasarkan preferensi, kebiasaan, dan sejarah interaksi mereka. Dalam konteks e-commerce, sistem ini berfungsi untuk menyajikan produk yang sesuai dengan minat pengguna, sehingga meningkatkan pengalaman belanja dan kepuasan pelanggan. Adopsi AI yang pesat dalam e-commerce telah merevolusi lanskap bisnis, memungkinkan personalisasi yang lebih baik, efisien, dan meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Implementasi sistem rekomendasi berbasis AI sebenarnya sudah sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menemui AI itu yang pertama ada pada e-commerce. Dalam industri e-commerce, sistem rekomendasi AI digunakan untuk menyajikan produk yang relevan kepada pengguna. Contohnya ada pada aplikasi Tokopedia. Menggunakan sistem rekomendasi AI untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan relevan. AI membantu Tokopedia memberikan prediksi dan saran produk yang diminati pengguna berdasarkan data historis. Kemudian yang kedua ada pada media sosial. Media sosial juga memanfaatkan sistem rekomendasi AI untuk menyajikan konten-konten yang relevan kepada pengguna. Sistem rekomendasi ini membantu mengurutkan berbagai jenis konten seperti postingan teman, iklan, dan berita agar sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Kemudian yang ketiga ada layanan streaming. Layanan streaming seperti Netflix dan Spotify menggunakan sistem rekomendasi AI untuk memberikan saran film, serial, dan musik berdasarkan riwayat tontonan. Kemudian selanjutnya ada layanan restoran dan kuliner. Dalam dunia kuliner, sistem rekomendasi AI digunakan untuk memberikan saran restoran atau makanan yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian yang kelima maksud saya ada pencarian online. Mesin pencari seperti Google juga menggunakan sistem rekomendasi AI untuk menyajikan hasil pencarian yang lebih relevan dan akurat. Sistem ini memahami konteks dan maksud di balik kata kunci yang dimaksudkan oleh pengguna. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peningkatan pengalaman berbelanja online bagi konsumen dengan sistem rekomendasi berbasis AI dalam e-commerce. Nah,
beberapa cara sistem rekomendasi berbasis AI dapat meningkatkan pengalaman berbelanja online yaitu yang pertama, ada personalisasi yang lebih baik. Sistem rekomendasi berbasis AI memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis data pelanggan seperti riwayat pembelian, perilaku browsing, dan interaksi sebelumnya. Yang kedua, ada perumahan produk yang lebih baik. AI menggunakan algoritma seperti filtering berbasis konten dan kolaboratif filtering untuk menganalisis pola pembelian dan interaksi pengguna. Berdasarkan analisis ini, sistem dapat merekomendasikan produk yang serupa atau produk yang sering dibeli bersamaan dengan item yang telah dilihat atau dibeli sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada efisiensi waktu dalam pencarian produk. AI meningkatkan efisiensi dengan menyederhanakan proses pencarian dengan memanfaatkan teknologi pencarian cerdas. Lalu yang keempat, ada pengalaman pengambilan keputusan yang lebih mudah. AI mempermudah proses ini dengan menyediakan informasi tambahan yang relevan dan membantu, seperti ulasan produk, rating, dan peringkat popularitas. Lalu yang kelima, ada pengurangan overload informasi. Dalam dunia e-commerce, di mana ribuan hingga jutaan produk tersedia dengan informasi review dan berbagai macam tingkat harga dan kualitas, diharapkan dapat membantu konsumen untuk dapat menentukan keputusannya. Lalu yang selanjutnya ada prediksi kebutuhan masa depan konsumen. AI memiliki kemampuan untuk memprediksi kebutuhan masa depan pelanggan berdasarkan data historis dan tren saat ini. Dan yang selanjutnya ada meningkatkan loyalitas pelanggan. AI membantu dalam menciptakan pengalaman yang lebih personal dan mengingat preferensi serta riwayat belanja pelanggan. Hal ini memungkinkan penawaran yang lebih relevan dan promosi khusus yang dapat membuat pelanggan merasa dihargai. Dan yang terakhir adalah pengalaman belanja yang lebih interaktif. Nah, AI mendukung ini dengan teknologi seperti chatbot, asisten virtual, dan fitur interaktif lainnya. Chatbot ini dapat menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan rekomendasi, dan bahkan memproses pesanan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang algoritma dan teknik dalam sistem rekomendasi berbasis AI. Sistem rekomendasi AI dalam e-commerce berfungsi untuk memberikan saran produk yang relevan kepada pengguna berdasarkan data interaksi dan preferensi mereka. Untuk mengetahui algoritma dan teknik dalam sistem rekomendasi berbasis AI, kita perlu mengetahui bagaimana cara kerja sistem rekomendasi AI dalam konteks e-commerce. Langkah yang pertama atau cara kerja yang pertama adalah pengumpulan data. Sistem rekomendasi memulai prosesnya dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ini termasuk preferensi pengguna, bagaimana karakteristik item yang disukai oleh pengguna aplikasi tersebut, dan juga konteks situasional. Konteks situasional itu adalah informasi mengenai situasi atau kondisi yang mempengaruhi pengguna saat berinteraksi dengan platform atau layanan tersebut. Beberapa contoh konteks situasional meliputi waktu, lokasi, cuaca, dan perangkat yang digunakan. Kemudian cara kerja selanjutnya adalah analisis data. Setelah data-data yang telah dicari tersebut terkumpul, kemudian dianalisis. Ada 3 teknik dalam menganalisis data. Yang pertama adalah collaborative filtering. Collaborative filtering merupakan metode yang paling umum digunakan dalam sistem rekomendasi AI. Algoritma ini menggunakan informasi tentang interaksi dan preferensi pengguna lain yang serupa untuk memberikan rekomendasi. Kemudian teknik kedua ada content-based filtering. Teknik ini menggunakan informasi mengenai karakteristik item untuk memberikan rekomendasi. Kemudian yang ketiga ada hybrid method, yaitu merupakan kombinasi dari beberapa metode rekomendasi seperti collaborative filtering dan content-based filtering untuk meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi yang diberikan. Sistem ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna dan memberikan rekomendasi yang lebih personal. Langkah ketiga atau cara kerja yang ketiga adalah pembuatan rekomendasi. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, sistem kemudian membuat rekomendasi produk. Ini dilakukan dengan menggunakan algoritma. Algoritma yang dimaksud ada beberapa, yaitu termasuk machine learning. Adalah teknik yang banyak digunakan dalam sistem rekomendasi e-commerce. Beberapa penerapannya antara lain algoritma asosiasi, prediksi peringkat, segmentasi pelanggan, dan personalisasi rekomendasi. Kemudian yang kedua ada algoritma deep learning. Deep learning merupakan bidang dari machine learning yang menggunakan model matematika yang kompleks seperti jaringan saraf tiruan untuk mempelajari representasi data dalam tingkatan yang lebih dalam. Dalam konteks e-commerce, deep learning ini dimanfaatkan untuk rekomendasi berbasis gambar,
memahami bahasa alami, dan memprediksi perilaku pelanggan. Kemudian, algoritma selanjutnya adalah Natural Language Processing atau NLP. NLP merupakan cabang AI yang berfokus pada pemahaman dan pengolahan bahasa manusia. Beberapa penerapannya adalah autocomplete pencarian, kemudian chatbot, dan analisis sentimen. Kemudian langkah keempat adalah personalisasi dan penyajian rekomendasi. Sistem menyajikan rekomendasi yang dipersonalisasi kepada pengguna melalui antarmuka pengguna. Rekomendasi ini dapat muncul di berbagai tempat, seperti halaman utama, halaman produk, atau melalui email dan notifikasi. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik dan pembelajaran berkelanjutan. Setelah rekomendasi tersebut disajikan, sistem terus memantau interaksi pengguna dengan rekomendasi tersebut. Jika pengguna mengklik atau membeli produk yang direkomendasikan, sistem akan memperbarui modelnya untuk meningkatkan akurasi rekomendasi di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Pengaruh sistem rekomendasi berbasis AI terhadap tingkat konversi penjualan serta kepuasan konsumen dalam e-commerce. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sistem rekomendasi itu telah berperan penting dan menjadi fitur penting dalam platform e-commerce untuk membantu konsumen dalam menemukan produk yang relevan dengan preferensi mereka. Nah, adapun tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta untuk meningkatkan konversi penjualan. Lalu, apa pengaruh antara sistem rekomendasi ini dengan tingkat konversi penjualan dan kepuasan pelanggan? Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Yang pertama akan saya bahas adalah pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, seperti yang kita ketahui, kepuasan itu merupakan tingkat kesenangan atau kebahagiaan yang dirasakan oleh konsumen setelah membeli produk secara online pada platform e-commerce yang dituju. Adapun, kepuasan pelanggan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi pertama, kualitas produk, di mana konsumen akan merasa puas jika produk yang mereka beli sesuai dengan kualitas yang mereka inginkan, di mana kualitasnya itu tinggi dan sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua ada harga produk, di mana konsumen akan merasa puas jika mereka mendapatkan produk dengan harga yang sesuai dengan nilai produk tersebut. Yang ketiga, kemudian proses pembelian, di mana konsumen akan merasa puas apabila proses pembelian di platform e-commerce itu mudah dan lancar. Yang keempat ada kecepatan pengiriman, di mana konsumen merasa puas apabila produk yang mereka beli dikirimkan dengan cepat dan tepat waktu. Dan yang kelima ada layanan pelanggan, di mana konsumen akan merasa puas jika mereka mendapatkan layanan pelanggan yang baik dan responsif. Dan yang terakhir ada kebijakan pengembalian, di mana konsumen akan merasa puas jika platform e-commerce memiliki kebijakan pengembalian yang mudah dan fleksibel. Nah, karena faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, tentunya adanya sistem rekomendasi AI pada e-commerce ini dapat memberikan manfaat dan membantu pelanggan dalam mencapai tingkat kepuasan yang mereka inginkan. Nah, adapun pengaruh sistem rekomendasi dalam membantu pelanggan untuk mencapai kepuasannya adalah yang pertama ada efisiensi dalam pencarian produk, di mana dengan adanya sistem rekomendasi AI, maka waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk mencari suatu produk yang mereka inginkan itu dapat berkurang, serta adanya sistem rekomendasi akan membantu mereka dalam menyajikan produk pilihan yang relevan untuk kemudian pelanggan dapat segera menemukan apa yang mereka perlukan. Dan yang kedua ada meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pengguna, di mana sistem rekomendasi yang menarik dan sesuai dengan minat pelanggan dapat meningkatkan keterlibatan pengguna. Para pelanggan yang merasa puas dengan pengalaman mereka, maka cenderung untuk kembali melakukan pembelian lagi dan cenderung memiliki tingkat loyalitas tinggi. Dengan demikian, maka tingkat kepuasan mereka juga tentunya akan meningkat. Dan yang ketiga ada memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Dengan sistem rekomendasi AI, memungkinkan e-commerce untuk memberikan personalisasi pengalaman belanja bagi para pelanggannya. Nah, mereka dapat menyajikan rekomendasi produk yang relevan untuk para pelanggannya, sehingga pelanggan merasa lebih terhubung, dihargai, dan berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan pada e-commerce tersebut.
Dan yang keempat ada feedback dan penyesuaian. Adanya sistem rekomendasi berbasis AI pada e-commerce membuat adanya interaksi antara pengguna dengan sistem. Dengan menganalisis feedback dan riwayat pembelian, perilaku pembelian, maka sistem dapat menyesuaikan rekomendasi untuk lebih relevan lagi dengan kebutuhan dan preferensi para pelanggannya, sehingga menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan meningkatkan kepuasan pelanggan seiring berjalannya waktu. Slide selanjutnya adalah pengaruh sistem rekomendasi terhadap tingkat konversi penjualan. Nah, dengan adanya sistem rekomendasi ini, maka dapat membantu platform e-commerce dalam meningkatkan konversi penjualannya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Lee pada tahun 2020 menemukan bahwa implementasi sistem rekomendasi dapat meningkatkan tingkat konversi penjualan hingga mencapai sekitar 30% dibandingkan dengan metode rekomendasi konvensional. Adapun pengaruh sistem rekomendasi terhadap tingkat konversi penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada retargeting pembeli. Nah, sistem rekomendasi berbasis AI ini dapat membantu menargetkan kembali pembeli yang sebelumnya telah menunjukkan minat terhadap produk-produk tertentu. Dengan menganalisis data perilaku pembeli, sistem rekomendasi dapat menyajikan produk yang relevan untuk meningkatkan pembelian tambahan. Dengan retargeting yang efektif inilah, maka dapat meningkatkan peluang penjualan karena pelanggan yang sebelumnya tertarik untuk membeli produk yang direkomendasikan, sehingga turut berkontribusi dalam meningkatkan konversi penjualan pada produk tersebut. Dan yang kedua ada personalisasi rekomendasi produk. Dengan sistem rekomendasi AI, dapat menyajikan produk-produk yang sesuai dengan preferensi dan perilaku belanja setiap pelanggan secara individual. Dengan menganalisis data historis seperti lewat pencarian, riwayat pembelian, dan interaksi pengguna, sistem dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan. Rekomendasi yang personal dan akurat meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk melakukan pembelian kembali, sehingga tentunya akan mendorong peningkatan konversi penjualan. Dan yang ketiga ada cross-selling dan upselling, di mana cross-selling dan upselling adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan nilai transaksi dan konversi penjualan dengan cara menawarkan produk tambahan atau versi yang lebih mahal atau lebih premium dari yang telah dilihat oleh pengguna. Nah, dengan menawarkan produk pelengkap dan produk versi premium yang relevan melalui sistem rekomendasi berbasis AI ini, maka dapat meningkatkan peluang pelanggan untuk melakukan pembelian, sehingga tentunya tingkat konversi penjualan akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, menggunakan sistem rekomendasi berbasis AI ini, baik itu untuk meningkatkan konversi penjualan ataupun untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, itu merupakan langkah cerdas bagi perusahaan yang ingin bersaing di pasar e-commerce yang semakin ketat. Ya, setelah kita mengulas materi tentang sistem rekomendasi berbasis AI untuk e-commerce, sekarang kita akan melihat analisis data yang telah kelompok kami lakukan. Bisa kita lihat yang pertama, tersaji data dampak artificial intelligence atau AI pada e-commerce. Dengan memperhatikan grafik yang telah terpampang, kita bisa mengambil kesimpulan di situ. Yang pertama ada pada global investment atau investasi global. Menurut laporan dari Gartner, pengeluaran global atau investasi global untuk AI dalam sektor e-commerce diperkirakan akan mencapai lebih dari 8 miliar dolar pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua bisa kita lihat di automation and customer interaction atau otomatisasi dan interaksi pelanggan. Pada grafik tersebut bisa dilihat, diperkirakan bahwa pada tahun 2021 sekitar 85% dari interaksi pelanggan dalam dunia e-commerce akan dikelola tanpa keterlibatan manusia, menunjukkan betapa cepatnya teknologi ini diadopsi dan diterima oleh banyak bisnis. Kemudian yang ketiga ada
pertumbuhan pendapatan atau revenue growth. Dari tabel tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan pendapatan retailer hingga mencapai 15%. Hal ini sangat berguna dan menguntungkan bagi perusahaan retail. Kemudian selanjutnya ada industri adoption atau adaptasi industri. Ada sekitar 28% dari perusahaan-perusahaan yang telah diteliti telah berhasil menerapkan platform AI dan pembelajaran mesin, memanfaatkan kemampuan teknologi ini untuk berbagai kasus penggunaan yang sangat beragam dan strategis, seperti otomatisasi layanan pelanggan, rekomendasi yang dipersonalisasi, deteksi penipuan, serta pengoptimalan rantai pasokan. Yang terakhir, ini merupakan poin yang paling berhubungan dengan materi yang tadi kita bahas, yaitu personalization and recommendation system atau sistem rekomendasi dan personalisasi. Dalam data tersebut, hasil dari penerapan sistem rekomendasi yang dipersonalisasi sangat signifikan, di mana diperkirakan bahwa rekomendasi yang disesuaikan dapat menyumbang hingga 30% dari total pendapatan situs e-commerce. Angka ini menunjukkan betapa efektifnya teknologi AI dalam mendorong penjualan dan meningkatkan konversi, karena pelanggan yang menerima rekomendasi yang tepat cenderung terlibat dan lebih mungkin untuk melakukan pembelian. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik yang ada di atas. Nah, grafik di atas ini menunjukkan jumlah kunjungan dan membandingkan kunjungan ke berbagai platform e-commerce di Indonesia pada kuartal 1 dan kuartal 2 selama tahun 2023. Dari data grafik di atas dapat diketahui bahwa Shopee pada kuartal 1 mencatat terdapat 158 kunjungan dan pada kuartal 2 mengalami peningkatan menjadi 167 kunjungan. Lalu yang kedua ada Tokopedia. Pada kuartal pertama, Tokopedia mencatat terdapat 117 kunjungan, sedangkan pada kuartal 2 Tokopedia mengalami sedikit penurunan menjadi 10,2 kunjungan. Lalu yang ketiga ada Lazada. Pada kuartal pertama, Lazada memiliki 83,2 kunjungan, sedangkan pada kuartal kedua, Lazada mengalami penurunan kunjungan menjadi 74,5 kunjungan. Lalu yang keempat ada Blibli. Pada kuartal pertama, Blibli mencatat terdapat 25,4 kunjungan, dan pada kuartal kedua, Blibli mengalami peningkatan menjadi 27,1 kunjungan. Lalu yang kelima ada Bukalapak. Pada kuartal pertama, Bukalapak mencatat terdapat 18 kunjungan, sedangkan pada kuartal 2 mengalami penurunan menjadi 15,6. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari grafik di atas adalah yang pertama ada dominasi Shopee. Shopee berhasil mengungguli kompetitornya secara signifikan, menunjukkan strategi bisnis yang efektif dan daya tarik yang kuat bagi konsumen. Lalu yang kedua ada fluktuasi kunjungan. Terdapat sedikit penurunan jumlah kunjungan pada beberapa platform dan kuartal pertama ke kuartal kedua. Ini bisa mengindikasikan adanya persaingan yang semakin ketat dan perubahan preferensi konsumen. Dan yang terakhir adalah segmentasi pasar. Meskipun Shopee mendominasi secara keseluruhan, platform lain seperti Tokopedia dan Lazada masih memiliki pangsa pasar yang cukup besar dan menunjukkan adanya segmentasi pasar yang berbeda. Nah, pada analisis data kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kepuasan pelanggan dan faktor-faktor kepuasan pelanggan terhadap e-commerce. Di slide kali ini, telah ada grafik mengenai kepuasan pelanggan terhadap e-commerce. Yang dari data grafik tersebut, dapat diketahui bahwa peringkat pertama diduduki oleh Tokopedia dengan skor tertinggi, yakni sebesar 4,53, yang menunjukkan bahwa Tokopedia menjadi platform e-commerce yang baik dibandingkan dengan platform-platform e-commerce lainnya. Nah, selain itu, skala yang tinggi ini menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan layanan produk, dan kemudian ada in-app experience yang ditawarkan oleh Tokopedia. Untuk peringkat kedua diduduki oleh Shopee dengan skor sebesar 4,47. Meskipun berada di bawah Tokopedia, Shopee ini tetap mendapatkan penilaian yang positif, yang menandakan platform e-commerce ini hampir sebanding dengan Tokopedia. Untuk skor tertinggi yang didapatkan oleh Shopee ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya diskon dan promo menarik dengan adanya flash sale. Kemudian kedua ada pengiriman cepat di mana Shopee menawarkan opsi pengiriman ekspres, dan yang ketiga adanya fitur interaktif berupa live streaming dan games yang membuat para penggunanya semakin senang berbelanja di sana.
Untuk peringkat ketiga dan 4 ditempati oleh Lazada dan Blibli dengan nilai skor yang hampir sama, di mana 4,20 untuk Lazada dan 4,21 untuk Blibli. Kedua platform ini berada di posisi yang tentunya cukup bagus, namun perlu beberapa hal untuk mereka perbaiki. Sedangkan untuk peringkat yang kelima dan yang keenam ditempati oleh JDID dan Bukalapak dengan masing-masing skor sebesar 4,16 dan 4,15. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kedua platform e-commerce tersebut memiliki beberapa aspek yang harus diperbaiki dibandingkan dengan platform e-commerce lainnya. Misalnya saja, variasi produk yang perlu ditambah sehingga para penggunanya dapat berbelanja di sana dengan adanya berbagai produk tersebut. Kemudian ada in-app experience yang dimana platform e-commerce tersebut perlu memperbaiki alur belanja dan menambahkan beberapa fitur menarik lainnya, serta pengiriman cepat yang dimana platform e-commerce tersebut belum memiliki layanan pengiriman yang cepat dan baik untuk memuaskan pelanggannya. Sementara itu, untuk slide selanjutnya disediakan data grafik faktor kepuasan pelanggan terhadap e-commerce, yang dari grafik tersebut dapat diketahui pengiriman menjadi faktor dengan persentase terendah untuk faktor kepuasan pelanggan terhadap e-commerce, yakni sebesar 8% saja. Namun, persentase yang rendah tersebut tidak membuat pengiriman menjadi hal yang tidak penting, melainkan layanan pengiriman yang cepat dan tepat menjadi hal yang krusial bagi kepuasan pelanggannya. Adanya sistem rekomendasi berbasis AI inilah menjadikan setiap platform e-commerce yang ada membantu pelanggannya memilih opsi pengiriman yang sesuai dengan keinginan mereka. Untuk urutan kedua, ada faktor variasi produk yang memiliki persentase sebesar 11%. Dengan sistem rekomendasi berbasis AI pada e-commerce ini dapat membantu pelanggannya menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya di antara banyaknya variasi. Sayangnya masih beberapa platform e-commerce saja yang menyediakan variasi produk yang banyak, sisanya hanya menyediakan variasi produk yang sedikit kepada para pelanggannya. Nah, selanjutnya di peringkat ketiga ada faktor trusted atau kepercayaan yang memiliki persentase sebesar 13%. Dengan adanya reviews atau ulasan dan rating pada suatu produk yang dijual dapat membantu membangun kepercayaan pelanggannya dalam melakukan pembelian, yang kemudian disusul dengan faktor in-app experience sebesar 19% dengan menyajikan produk yang relevan dan berbagai fitur menarik yang interaktif kepada para pelanggannya, maka dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap platform e-commerce tersebut dan memungkinkan mereka untuk kembali berbelanja di sana. Dan pada urutan terakhir dan memiliki paling banyak persentase, ada faktor promo dengan jumlah persentase yang paling besar yakni sejumlah 65%. Hal ini menunjukkan bahwa promosi, diskon, dan penawaran menarik lainnya menjadi komponen penting dalam menarik pelanggan dan mendorong pembelian. Adanya sistem rekomendasi AI pada e-commerce ini dapat membantu pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan promo yang sedang berlangsung, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan mereka untuk kembali berbelanja di sana. Nah, dari data-data kepuasan dan faktor kepuasan pelanggan terhadap e-commerce di atas dapat memberikan petunjuk penting mengenai bagaimana perusahaan dapat meningkatkan produk, layanan, dan pengalaman pengguna mereka, yang dimana kemudian membawa dampak positif pada produktivitas perusahaan. Adapun dampak positif bagi produktivitas perusahaan misalnya, yang pertama, kepuasan pelanggan yang baik seringkali berbanding lurus dengan loyalitas pelanggan, yang dimana dapat meningkatkan pembelian pelanggan pada platform e-commerce tersebut. Yang kedua, ada platform e-commerce yang memiliki fitur dan inovasi yang beragam lebih banyak diminati oleh pelanggannya. Perusahaan yang mampu mengidentifikasi fitur-fitur yang disukai
oleh pengguna dan terus mengembangkan fitur tersebut ataupun memperkenalkan inovasi yang baru, tentunya akan meningkatkan pengalaman penggunanya yang kemudian turut mengembangkan dan menumbuhkan produktivitas perusahaan melalui peningkatan kepuasan pengguna. Dan yang ketiga, ada dengan data penelitian di atas, maka dapat memberikan informasi bagi para perusahaan, di mana informasi tersebut dapat digunakan untuk membandingkan kinerja platform e-commerce yang satu dengan yang lainnya, sehingga tentunya turut meningkatkan produktivitas serta daya saing perusahaan. Dan yang terakhir, data penilaian di atas juga membantu manajemen perusahaan untuk mengambil langkah-langkah keputusan strategis. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan tiap platform e-commerce, maka tentunya dapat membantu perusahaan menentukan area prioritas mana yang perlu diperbaiki sehingga mengoptimalkan produktivitas perusahaan. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi dan juga analisis data yang telah dipaparkan, saya akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Sistem rekomendasi berbasis AI sangat penting dan berpengaruh dalam meningkatkan pengalaman berbelanja online. AI adalah bidang ilmu yang berfokus pada pembuatan komputer yang dapat meniru perilaku manusia, termasuk kemampuan belajar, menemukan pola, dan mencatat informasi dengan efisien dan cepat. Sistem rekomendasi AI digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi produk yang relevan kepada pengguna berdasarkan preferensi, kebiasaan, dan sejarah interaksi mereka. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ari Subagio yang telah memberikan kesempatan ini dan juga menonton sampai akhir. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.